Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada video yang lalu kita sudah menjelaskan uh, khilafiyah antar fuqaha syafi'iyah yang berkaitan dengan bolehkah atau ya berpahalakah ya seseorang ketika melakukan puasa 6 hari bulan Syawal bersamaan dengan qada Ramadan. Nah, ya. Nah, sekarang ternyata ada juga pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa Yordania ya dalam kitab Mukhtasaru Ahkamis Siyami yang ditulis oleh Dairatul Ifta'il Am Al-Urduniyah ya, Yordania ya. Nah, di sini dijelaskan ya, apakah boleh seseorang itu mendahulukan puasa 6 hari bulan Syawal dibandingkan dengan puasa qada Ramadan. Ya. Nah, mari kita simak ya. Di halaman 38 dikatakan ya, hal yajuzu taqdimu siyami sitti min syawalin ala qada'i Ramadana. Bolehkah mendahulukan 6 hari puasa Syawal, sunnahnya sunnah puasa 6 hari bulan Syawal dibandingkan dengan kodok Ramadan. Jadi apakah boleh kita mendahulukan 6 hari Syawal dibanding dengan puasa kodok Ramadan? Ya? Didahulukan dari mengkodok Ramadan. Nah, dikatakan di sini ingkanal iftaru bi'udhrin jaza taqdimu siyami sitti min syawalin ala qada'i Ramadana. Jika berbukanya atau tidak berpuasanya seseorang itu karena suatu uzur. Nah, di 2 video yang lalu kita sudah jelaskan ya, seseorang itu tidak berpuasa karena uzur itu contohnya misalnya haid, nifas, sakit, pingsan, safar, lupa niat ya, atau dia makan dan dia yakin itu sudah malam ternyata masih siang atau masih sore ya, atau seorang yang menyusui, seorang yang hamil. Nah, itu semuanya berbukanya atau tidak berpuasanya itu karena uzur ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya. Nah, kalau berbukanya itu karena uzur, karena suatu uzur ya, udah jadi bahasa Indonesia, maka boleh mendahulukan puasa 6 hari bulan Syawal dari puasa qada Ramadan. Nah, mengapa demikian? Li'annal iftara idza kana bi'udhrin kana al-qada'u 'ala tarahi fi syawalin wa ghairihi. Karena ketika berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, jika itu karena suatu uzur, ya, yang pernah kita jelaskan ya di 2 video sebelumnya, entah karena itu haid, nifas atau sakit, maka mengkodoknya itu boleh ditangguhkan, boleh diakhirkan, boleh ditunda, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, malam yablug bihi Ramadanul mustaqbali, ya, dengan catatan sebelum mencapai Ramadan yang berikutnya ya. Jadi misalnya ini sekarang bulan Syawal, jadi mengkodoknya itu ya boleh bulan Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rojab, Sya'ban. Nah, Sya'ban sudah berhenti, jangan lewat ya, karena setelah Sya'ban kan Ramadan ya, begitu ya. Maka mengkodoknya itu kalau uzur itu boleh ditaguhkan, baik di bulan Syawal maupun di bulan yang selain Syawal. Wasiyamu sitti la yakunu illa fi syawalin, dan puasa 6 hari, sunnah 6 hari itu tidak ada kecuali hanya di bulan Syawal. Wa inkanal iftaru bila uzrin wajabat al mubadaratu ilal qada'i fauran ba'dal aidi. Dan jika seseorang itu berbuka, tidak berpuasa tanpa ada uzur ya, misalnya yang nggak ada uzurnya, nggak sakit, nggak safar, nggak puasa, dan nggak apa, nggak safar ya, nggak sakit ya, maka dia wajib bersegera untuk mengkodok Ramadan tersebut fauron, dengan segera ya, segera ba'dal aidi, setelah tanggal 1 Syawal ya, setelah hari Idul Fitri. Wa qabla siyamu sitti min syawalin ya, dan sebelum
melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia berbukanya tanpa uzur ya. Jadi dia wajib untuk segera mengkodoknya setelah hari Idul Fitri dan sebelum melakukan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Lakin lau soma asita jaza. Kan tetapi kalau dia berpuasa 6 hari bulan Syawal tersebut, maka hukumnya boleh. Wa wajaba alaihi qada'u ma fatahu minas siyami ba'da dzalik. Dan dia wajib untuk mengkodok apa yang luput dari puasa Ramadan tersebut setelah itu ya, setelah 6 hari bulan Syawal. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian ada satu faedah lagi ya, singkat juga, masih hampir mirip ya, terkait dengan tasyrikun niyah ya, menggabungkan niat, hampir sama dengan pembahasan yang lalu. Tapi ini adalah puasa layalil biyab ya, agak susah juga nyebutnya. Dikatakan di sini soma ayyamal layalil biyadi ya, biniyatil qada'i fahal yuhsabu lahu ajro an-nafilati wa ajro al-qada'i ya, atau bisa juga fahal yuhsabu lahu ajro un-nafilati wa ajrul qada'i ya. Seseorang itu berpuasa tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah dengan niat untuk kodok. Nah, jadi kodoknya itu tanggal 13, 14, 15 Komariah ya, katakanlah Syawal misalnya. Fahal yuhsabu lahu ajra'un nafilati, apakah dinilai sebagai pahala nafilah sekaligus juga pahala kodok? Nah, pertanyaan begitu. Maka jawabannya begini. Qada'ul faridoti wajibun walabudda fihi min niyatil qada'i. Mengkodok puasa yang wajib, ya puasa fardu, ya farido, wajib hukumnya. Dan harus ada niat mengkodok ya, jadi harus diniatkan bahwa niat kodok puasa Ramadan ya. Fa idza qada ma fatahu min ramadana fil ayyamil bidhi fayajibu an yanwiyal qada'a. Maka kalau dia mengkodok ya apa yang hari yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan di hari-hari bid ya, tanggal 13, 14, 15, dia mengkodoknya di bulan Syawal misalnya tanggal 13, 14, 15. Maka dia wajib untuk berniat kodok. Ya, fayajibu an yanwiyal kodoa. Dia wajib untuk berniat kodok puasa Ramadan. Wa yahsululahu sawabu siyami fi ayyamil bidhi. Dan dia memperoleh pahala puasa di hari-hari bid ya, 13, 14, 15. Ayyamul bid ya, atau di sini fi ayyamil bid ya. Dia mendapatkan pahala puasa di hari-hari tersebut 13, 14, 15 Komariah. Dengan catatan innawaha aidon insyaallahu taala. Jika dia meniatkannya juga insyaallah ya. Jadi dia niat kodok ya, wajib ya. Karena kan kodok Ramadan, jadi dia wajib untuk niat kodok Ramadan. Nah, kalau dia meniatkan juga puasa ayyamul bid, misalnya tanggal 13 Syawal, dia berniat kodok puasa. Sekaligus puasa tanggal 13 Komariah, ya, bulan Syawal. Berarti Ayyamul Bid, ya. Maka dia akan mendapatkan pahalanya insya Allah. Kalau diniatkan. Fayakunu kaman dakhalal masjida wa shalla faridatan hasolalahu taba'an lidzalika fadilatu tahiyatil masjidi ya. Itu sebagaimana orang yang masuk masjid ya, kamanda kholal masjidah, orang yang masuk masjid wasalla faridotan, dan dia sholat fardu ya, sholat zuhur, fardu zuhur misalnya, hasolalahu taba'an lidzalika, maka dia akan mendapatkan juga ya fadilatu tahiyatil masjidi, dia akan mendapatkan fadilah sholat tahiyatul masjid idza nawahuma ma'an, jika dia niatkan keduanya. Misalnya seseorang itu ketika masuk masjid sudah qomat ya, tentu melakukan sholat fardu, katakanlah sholat fardu zuhur 4 rakaat. Nah, ketika dia meniatkan juga untuk sholat tahiyatul masjid ya, maka dia akan mendapatkan juga pahalanya tersebut ya.
Hada ingkana qad aftara bi'udhrin syar'iyyin. Ini jika dia berbuka karena uzur syar'i ya. Sebagaimana dua video yang telah lewat ya. Contoh misalnya haid, nifas, sakit, pingsan, bersafar dan seterusnya itu ya yang sudah pernah kita bahas ya. Ini jika dia berbukanya karena uzur syar'i. Amma man aftara bila uzrin. Adapun orang yang berbuka tanpa ada uzur, ya berbuka aja ya tanpa ada sebab ya, gak puasa dia. Fahada tajibu alaihil mubadaratu. Maka wajib bersegera bergegas ya, cepat-cepat ya untuk menunaikan kodok ya ilal kodoi wala yantaziru al ayyamal bidho, dan tidak perlu menunggu hari-hari bid ya, hari tanggal 13, 14 dan 15 bulan Komariah. Nah, semoga ini ada manfaatnya. Demikian, nasallahu salamah wal afiyah. Wallahul musta'an wallahu taala a'lamu bissawab.